Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Rahmadi Putra, NIM F1B019036 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan isi dari laporan yang dikerjakan oleh kelompok saya untuk memenuhi tugas respon ACC. Modul percobaan P4 ini berjudul Register. Adapun tujuannya antara lain: 1. Mengetahui berbagai jenis register. 2. Mengetahui berbagai prinsip kerja register. 3. Mengetahui lebih dalam tentang prinsip kerja transmisi data serial menggunakan flip-flop register geser, prinsip kerja transmisi data serial menggunakan flip-flop register sirkular, prinsip kerja transmisi data paralel menggunakan flip-flop register geser. Berikutnya adalah alat dan bahan. Antara lain yaitu menggunakan laptop atau komputer dan aplikasi Electronic Workbench. Kemudian dasar teori. Register merupakan suatu rangkaian yang dapat digunakan untuk menyimpan data. Oleh karena itu, register ini tersusun dari satu atau lebih flip-flop, karena yang memiliki kemampuan untuk menyimpan data adalah flip-flop. Tiap-tiap flip-flop mampu menyimpan 1 bit data. Maka dari itu, jika kita ingin menyimpan lebih dari 1 bit data, kita harus menggunakan lebih dari 1 flip-flop. Kemudian register geser. Register geser atau shift register merupakan suatu rangkaian fungsional yang banyak digunakan dalam sistem digital. Register geser ini mampu menggeser data ke arah LSB atau ke arah MSB. Register geser ini banyak digunakan sebagai memori sementara dan untuk menggeser data baik ke kiri maupun ke kanan. Berdasarkan prinsip kerjanya, register geser dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain: 1. Serial in, serial out. Serial in, serial out. Pada rangkaian ini, data input dan data outputnya tetap seri. Yang baik yang digeser maupun hasil outputnya itu adalah tetap dalam bentuk seri. Kemudian serial in, parallel out. Nah, pada rangkaian ini data yang digeser adalah dalam bentuk seri, namun outputnya menjadi paralel. Kemudian parallel in, serial out. Ini merupakan kebalikan dari yang sebelumnya, yaitu data yang digeser berupa paralel dan menghasilkan output data seri. Kemudian yang terakhir yaitu parallel in, parallel out. Nah, di sini data input berupa paralel yang digeser dan menghasilkan output juga dalam bentuk paralel. Berikutnya kita akan beralih ke langkah percobaan. Di sini saya membuat 4 rangkaian. Nah, berikutnya akan saya tampilkan beserta data hasil dan analisanya. Ini adalah rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian 4 bit serial in, serial out. Pada rangkaian ini terdapat 4 JK flip-flop. Yang ini 1, 2, 3, 4 yang saling berhubungan satu sama lain. Kita lihat ini ada output dari ini masuk ke input ini dan semuanya terhubung. Pada setiap JK flip-flop ini terdapat 5 inputan, yaitu preset, J, clock, K, dan clear. Preset, J, clock, dan clear. Di sini. Kemudian terdapat 2 input, yaitu key dan key action. Untuk inputan E di sini masuk ke J dan K. Hanya saja yang J-nya langsung masuk, sementara yang K-nya perlu melewati gerbang not terlebih dahulu sebelum masuk ke K. Kemudian pemberian clock di sini dilakukan secara serempak. Ini kita lihat clocknya di sini 1, 2, 3, 4 langsung masuk ke semuanya. Pemberian clock secara serempak ini bertujuan untuk supaya pergeseran datanya dilakukan secara serempak. Kemudian preset dihubungkan ke VCC bertujuan untuk mengubah preset menjadi high, karena flip-flop ini berjenis aktif low akan aktif apabila berlogika 0, sehingga preset dibiarkan
berlogika 1 agar menjadi aktif, sehingga data atau output tidak akan diset terus pada logika 1. Kemudian clear di sini dihubungkan ke VCC. Ini bertujuan supaya semua inputan yang masuk tidak dihapus, karena seperti yang saya bilang tadi, flip-flop ini merupakan flip-flop active low yang akan aktif apabila diberi logika 0. Jika ini clearnya diberi logika 0 dan aktif, maka semua inputan yang masuk akan dihapus. Kita coba beri logika 0, jalankan. Kita lihat tidak ada inputan yang masuk sama sekali. Kemudian kita coba hubungkan dengan VCC dan kita jalankan. Nah, kita lihat di sini pergeseran datanya bisa berjalan. Pada rangkaian ini, ketika data pertama diberikan masukan dari E dan terjadi clocking secara serempak, maka data yang disimpan pada tiap-tiap flip-flop akan mengalami pergeseran secara serempak, di mana inputan pada E akan masuk pada JK flip-flop pertama dan keluaran key dan key action pada flip-flop pertama akan bergeser dan masuk sebagai inputan JK flip-flop kedua. Begitupun selanjutnya. Ini kita lihat di sini, key dan key actionnya masuk ke JK flip-flop berikutnya sampai dengan flip-flop yang terakhir, yang artinya keempat flip-flop ini terhubung. Output pada JK flip-flop keempat ini akan menjadi keluaran dari rangkaian shift register tersebut secara serial. Yang ini. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, ini ya. Datanya mulai digeser dari sini ke sini dan ke sini terakhir. Ini adalah berikutnya, ini saya tampilkan timing diagram sama tabel kebenarannya. Kita lihat di sini timing diagramnya. Ketika clock dan E berlogika 0, maka Q1 sampai Q4 semuanya juga menghasilkan output berlogika 0. Ini tabel kebenarannya di 1. Kemudian yang kedua, apabila clock dan E berlogika 1, maka Q1 berlogika 1, Q2, Q3, dan Q4 berlogika 0. Untuk seterusnya, pembacaan timing diagramnya sama saja, dapat dicocokkan dengan tabel kebenarannya di sini. Berikutnya adalah rangkaian yang kedua, yaitu Nah, rangkaian ini merupakan rangkaian 4 bit circular shift register. Rangkaian ini tersusun dari 4 JK flip-flop dan terhubung pada clock yang diberikan secara serempak. Ini JK flip-flopnya diberikan clock terhubung secara serempak. Setiap JK flip-flop terhubung satu sama lain, di mana output dari flip-flop sebelumnya akan menjadi inputan untuk flip-flop selanjutnya. Sama seperti yang pertama tadi, key dan key action pada flip-flop pertama akan masuk ke J dan K pada flip-flop berikutnya. Begitu terus sampai akhir. Nah, di sini pada flip-flop yang terakhir ini, key dan key actionnya balik lagi ke flip-flop yang pertama, masuk ke J dan K flip-flop yang pertama, sehingga terjadi suatu sirkulasi yang berputar secara terus-menerus. Gerbang NAND pada rangkaian ini berfungsi untuk mengatur preset pada tiap-tiap flip-flop agar dapat aktif atau non-aktif, sehingga data yang ingin diinputkan yakni 1100 dapat diatur melalui inputan pada gerbang NAND. Untuk clear dihubungkan dengan VCC agar tidak aktif, sehingga pergeseran data dapat terjadi. Sama seperti tadi, ini clearnya juga dihubungkan ke VCC agar tidak aktif, karena ini flip-flopnya active low yang akan aktif apabila dihubungkan dengan ground. Kita lihat, coba aktifkan. Nah, pergeseran data tidak ada yang terjadi.
Kenapa? Karena clear di sini terhubung dengan ground. Semua inputan yang masuk langsung dihapus. Coba kita hubungkan dengan VCC. Nah, ada inputan yang masuk. Circular shift register ini bekerja dengan cara apabila terjadi clocking, maka akan terjadi pergeseran data secara serempak yang dimana data yang telah diatur sebelumnya yakni 110, 1100 maksud saya akan bergeser dan berubah menjadi 0110 dan seterusnya. Setiap terjadinya clocking, data akan terus bergeser hingga kembali ke data awal yakni 1100. Kemudian berikutnya saya tunjukkan timing diagram sama tabel kebenarannya. Dimana ketika clock berlogika 0 pada clock yang pertama, maka output pada Q1 adalah 1, Q2 juga 1, Q3 dan Q4 adalah 0. Pada clock kedua, di sini berlogika 1, output di Q1 berlogika 0, Q2 berlogika 1, Q3 juga berlogika 1, dan Q4 berlogika 0. Pembacaan timing diagramnya seterusnya sama saja, sesuai dengan tabel kebenarannya. Berikutnya adalah rangkaian yang ketiga, atau yang terakhir. Ini adalah rangkaian 3 bit shift register serial in parallel out. Pada rangkaian ini terdiri dari 3 flip-flop JK flip-flop yang di sini juga merupakan JK flip-flop active low, sama seperti rangkaian yang sebelum-sebelumnya. Di mana flip-flop ini akan aktif ketika diberi logika 0. JK flip-flop ini seperti yang saya katakan juga tadi memiliki 5 input, yaitu preset, J, clock, K, dan clear, dan 2 output yaitu key dan key action. Nah, output pada flip-flop JK flip-flop pertama masuk menjadi inputan pada JK flip-flop berikutnya. Di sini preset dihubungkan ke VCC dengan tujuan agar preset tidak aktif, di mana preset ini memiliki fungsi untuk mengatur data yang tersimpan pada flip-flop atau outputan pada flip-flop agar berlogika 1. Selanjutnya ada clear. Nah, ini clearnya. Clear di sini memiliki fungsi untuk membersihkan output atau mengatur data yang tersimpan pada flip-flop agar berlogika 0. Oleh karena itu, clear dihubungkan ke VCC agar tidak aktif. Karena ketika clear ini aktif, semua inputan yang masuk akan dihapus. Untuk mengaktifkan clearnya, karena ini active low, kita hubungkan ke ground berarti, sama seperti sebelumnya juga. Karena preset akan selalu aktif dan mengatur inputan pada flip-flop agar berlogika 1. Dan mengapa clear tidak aktif atau dihubungkan VCC? Karena jika aktif, ketika diberi inputan 1, tidak akan masuk ke flip-flop karena diatur oleh clear agar berlogika 0. Selanjutnya, input E di sini masuk ke J dan K. Satunya dinotkan. Hal ini bertujuan agar supaya bisa memenuhi kondisi J sama dengan key pada JK flip-flop dapat terpenuhi, sehingga data yang digeser tidak akan berubah. Selanjutnya, pemasangan clock dipasang secara paralel, secara serempak. Ini kita lihat di sini, langsung masuk ke ketiga JK flip-flopnya. Di mana tujuannya adalah ketika terjadi satu clocking, setiap data yang disimpan pada flip-flop akan bergeser secara bersamaan pada flip-flop selanjutnya. Seperti ketika input E diberi logika 1 dan clock dihubungkan ke ground, maka output dari flip-flop pertama akan berlogika 1. Dan ketika input E diberikan logika 0 dan clock dihidupkan, maka output dari flip-flop tadi bergeser menjadi input pada flip-flop pertama dan akan menghasilkan output 1, sehingga outputnya akan menjadi
0 1 0. Dan seterusnya akan bergeser secara bersamaan atau serempak, di mana keluaran akan ditampilkan secara paralel pada output Q1, Q2, dan Q3. Ini dia. Di sini nanti outputnya. Kita lihat di sini pada percobaan pada rangkaian yang ketiga ini kita menggunakan SP1, SP2, dan SP3. Yang pertama SP1 ini adalah timing diagram sama tabel kebenarannya. Ketika clock dan E berlogika 0, ketiga outputnya juga berlogika 0. Ketika clock dan input sama-sama berlogika 1, Q1 berlogika 1 dan Q2, Q3 berlogika 0. Pembacaan timing diagram selanjutnya sama saja. Untuk SP2 di sini juga kita tinggal baca aja sih. Timing diagram sama tabel kebenarannya sampai SP3-nya. Kemudian kesimpulan dari percobaan ini adalah sesuai dengan tujuan percobaan. Di sini kesimpulan yang pertama yaitu jenis-jenis shift register. Ada serial in, serial out. Register jenis ini tidak mengubah format data karena data input seri dan dikeluarkannya juga dalam format seri. Yang berubah adalah nilai dari data tersebut. Kemudian serial in, parallel out. Register-geser ini akan menggeser data seri dan mengeluarkannya dalam format paralel tanpa mengubah nilai data tersebut. Kemudian parallel in, serial out. Register-geser ini hanya mengubah format data paralel menjadi serial tanpa mengubah nilai dari data tersebut. Kemudian parallel in, parallel out. Register-geser tipe ini akan mengubah nilai dari data yang digeser dengan format data tetap paralel. Kesimpulan yang kedua yaitu mengenai prinsip kerja shift register. Yang pertama serial in, serial out. Informasi atau data dimasukkan melalui word in dan akan dikeluarkan jika ada denyut lonceng berlalu dari 1 ke 0. Karena jalan keluarnya flip-flop 1 dihubungkan kepada jalan masuk flip-flop berikutnya, maka informasi dalam register akan digeser ke kanan selama tebing dari denyut lonceng atau clock. Berikutnya serial in, parallel out. Masukan data secara deret akan dikeluarkan oleh flip-flop setelah masukkan denyut lonceng dari 0 ke 1. Keluaran data atau informasi serial akan dapat dibaca secara paralel setelah diberikan satu komando. Bila di jalan masuk satu komando diberi logika 0, maka semua keluaran N adalah 0. Dan bila satu komando diberi logika 1, maka gerbang-gerbang N menghubung langsung sinyal-sinyal yang ada di output key masing-masing flip-flop. Kemudian parallel in, serial out. Prinsip kerjanya mula-mula apabila jalan masuk data load sama dengan 0, maka semua gerbang NAND mengeluarkan 1. Sehingga jalan masuk set dan reset semuanya berlogika 1. Berarti bahwa input set dan reset tidak berpengaruh. Tetapi jika data load sama dengan 1, maka semua input paralel akan dilewatkan oleh gerbang NAND. Misal, input A sama dengan 1, maka gerbang NAND 1 mengeluarkan logika 0. Adapun gerbang NAND 2 mengeluarkan logika 1. Dan demikian flip-flop diset sehingga menjadi key sama dengan 1. Karena flip-flop yang lain pun dihubungkan dengan cara yang sama, maka mereka juga mengoper informasi pada saat data load diberi logika 1. Kemudian parallel in, parallel out. Sebelum dimasuki data rangkaian direset dulu agar keluaran key semuanya 0. Setelah itu data dimasukkan secara paralel pada input flip-flop dan data akan diloloskan keluar secara paralel setelah flip-flop mendapatkan pulsa clock dari 0 ke 1. Kemudian kesimpulan yang ketiga, prinsip kerja dari 4 bit shift register serial in, serial out. Prinsip kerjanya, rangkaian ini ketika data pertama diberikan masukan dari E dan menjadi clocking secara serempak, maka data yang disimpan pada tiap-tiap flip-flop akan mengalami pergeseran secara serempak, di mana pada E akan masuk di mana input E akan masuk pada JK flip-flop pertama dan keluaran key dan key action pada flip-flop pertama kemudian bergeser dan masuk sebagai inputan JK pada flip-flop kedua. Begitu juga pada flip-flop kedua,
masuk sebagai inputan pada flip-flop ketiga, dan seterusnya. Kemudian prinsip kerja 4-bit circular shift register. Circular shift register bekerja dengan cara apabila terjadi clocking, maka akan terjadi pergeseran data secara serempak, yang dimana data yang telah diatur sebelumnya yakni 1100 akan bergeser dan berubah menjadi 011 0, dan seterusnya. Setiap terjadinya clocking, data akan terus bergeser hingga kembali ke data awal yakni 1100. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip kerja 3-bit shift register serial in parallel out. Bekerja dengan cara memasukkan data satu persatu yang berasal dari input E, yang di mana input data dimasukkan pada flip-flop pertama dan kemudian keluarannya ditampilkan secara serentak pada output tiap-tiap flip-flop. Setiap terjadinya clocking, data E yang diberikan masukan pada jika flip-flop pertama akan menghasilkan keluaran key dan key action, yang kemudian key dan key action tersebut masuk sebagai input jika flip-flop kedua dan menghasilkan keluaran key 2 dan key action, yang kemudian menjadi inputan bagi flip-flop ketiga, dan terus seperti itu sampai flip-flop yang terakhir.